kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan mini project audit energi kami. Objek yang kami audit adalah Masjid Al-Khair, Unsika, Kampus 1. Berdasarkan pengamatan kami, gedung ini memiliki kapasitas besar 1.000 per orang. Terkait jam operasional, gedung ini aktif mulai pukul 11 siang hingga pukul 8 malam. Dari tabel inventarisasi beban pencahayaan terdiri dari 98 buah lampu standar dan 2 buah lampu panjang. Selain itu, untuk kenyamanan suhu ruangan, terdapat 4 unit AC dan 7 kipas angin. Selain peralatan utama, kami juga mendata beban elektronik lainnya, yaitu 9 unit sound system, 5 unit CCTV untuk keamanan, serta peralatan pendukung seperti 1 unit dispenser, pompa air, yaitu termasuk 1 unit jet pump, dan infrastruktur stop kontak sebanyak 48 titik yang tersebar di lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya, setelah seluruh data peralatan listrik berhasil kami kumpulkan, kami melakukan perhitungan konsumsi energi menggunakan rumus, yaitu daya dengan satuan kilowatt dikali waktu dalam hitungan jam. Dan juga kami menghitung konsumsi energi bulanan dengan rumus, yaitu kilowatt per hari dikali 30 hari. Nah, perhitungan ini kami lakukan untuk masing-masing peralatan dengan mempertimbangkan daya alat, jumlah unit, serta lama pemakaian per hari. Dari hasil perhitungan yang telah kami lakukan, diperoleh konsumsi energi harian untuk beban pencahayaan, yaitu lampu sebanyak 98 unit dengan daya 25 watt dan waktu pemakaian 9 jam per hari, itu menghasilkan konsumsi energi sebesar 0,225 kW per hari. Kemudian konsumsi energi bulanannya itu sebesar 6,75 kW. Kemudian untuk AC standing dengan daya 3.300 watt sebanyak 2 unit dan digunakan selama 7 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 23,1 kW per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 693 kW. Untuk AC dinding dengan daya 720 watt sebanyak 2 unit dan waktu pemakaian yang sama yaitu 7 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 5,4 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 151,2 kWh. Selanjutnya kipas angin dengan daya 46 watt sebanyak 7 unit dan digunakan selama 7 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 0,322 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 9,66 kWh. Nah, untuk sound system dengan daya 300 watt sebanyak 9 unit dan digunakan selama 9 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 2,7 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 81 kWh. Kemudian di sini ada pompa air satelit dengan daya 300 watt yang digunakan selama 24 jam menghasilkan konsumsi energi sebesar 7,2 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 216 kWh. Untuk jet pump di sini dengan daya 600 watt dan waktu pemakaiannya 24 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 14,4 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 432 kWh. Selanjutnya di sini ada dispenser dengan daya 350 watt dan digunakan selama 24 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 8,4 kWh per hari dan konsumsi energi bulanannya sebesar 252 kWh. Untuk CCTV di sini dengan daya 7 watt ada sebanyak 5 unit yang beroperasi selama 24 jam menghasilkan konsumsi energi sebesar 0,84 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 5,04 kWh. Kemudian di sini ada lampu gantung dengan daya 60 watt yang digunakan selama 9 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 0,54 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 16,2 kWh. Dan terakhir di sini ada lampu panjang dengan daya 20 watt sebanyak 2 unit yang digunakan selama 24 jam menghasilkan konsumsi energi sebesar 0,48 kWh per hari dan konsumsi energi bulanan sebesar 14,4 kWh. Jika seluruh konsumsi energi harian tersebut dijumlahkan, maka total konsumsi energi listrik pada Masjid Unsika Kampus 1 ini adalah sekitar 62,57 kWh per harinya. Kemudian, untuk konsumsi energi bulanan, kami mengalihkan konsumsi harian dengan 30 hari. Sehingga diperoleh total konsumsi energi listrik sebesar 1.877,25 kWh per bulan. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat kita analisis bahwa konsumsi energi terbesar berasal dari beberapa peralatan utama, yaitu pertama, jet pump dan AC standing yang beroperasi selama 7 jam per hari. Kedua, jet pump yang memiliki daya cukup besar selama 24 jam per hari.
Ketiga, dispenser yang juga menyala selama 24 jam per hari. Hal ini menunjukkan bahwa durasi pemakaian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap konsumsi energi, selain dari besarnya daya alat itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami mengusulkan beberapa rekomendasi konservasi energi yang dapat diterapkan pada Masjid Unsika Kampus 1. Pertama, melakukan pengaturan waktu operasional pompa air agar tidak menyala selama 24 jam secara penuh, melainkan hanya saat dibutuhkan. Kedua, mengoptimalkan penggunaan AC, misalnya hanya digunakan saat terdapat kegiatan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. Ketiga, menggunakan peralatan listrik yang lebih hemat energi seperti lampu LED. Dan keempat, melakukan monitoring serta evaluasi penggunaan energi secara berkala agar konsumsi listrik dapat lebih terkontrol. Dengan adanya audit energi ini, diharapkan pengelola masjid dapat mengetahui pola penggunaan energi listrik serta dapat melakukan langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi pemborosan energi.